wabarakatuh. Abang Noni, cangking babe, alhamdulillah. Jumpa lagi. Kali ini kita bikin konten podcast lagi tanya jawab. Alhamdulillah. Udah ada narasumber yang masya Allah akhirnya bisa jumpa kembali sama beliau. Siapa beliau? Pokoknya intinya ini beliau orang dari jauh. Kira-kira 3 jam perjalanan pakai pesawat. Alhamdulillah beliau berkenan untuk kita tanya-tanya kembali. Mudah-mudahan gak bosan sama beliau karena ilmu dari beliau ini masya Allah ya. Bentar lagi kita temuin siapa gerangan sosok ini. Kalau udah pada familiar deh, kalau sering ikutin channelnya Orang Langit, insya Allah bentar lagi kita ketemu beliau. Yuk kita langsung ketemu beliau ya. Nah, abang Noni cangkingnya babe di 5 tanah Betawi dan sekenanya, alhamdulillah. Sekarang kita udah ketemu sama, udah bersama, belum ketemu, udah bersama narasumber kita yang dari negara jauh, Serambi Madinah. Insyaallah dengan capek-capeknya beliau masih mau dengan terpaksa menerima kita bikin konten. Kita temuin ini beliau salah satu guru favorit saya. Alhamdulillah. Sama sebutnya ganggu lagi, Beb. Masya Allah. Luar biasa. Dulu pernah bikin konten Habib di Orang Langit. Ini konten juga, Beb. Orang Langit. Orang Langit. Temanya sama, Seruput Manyun bareng ulama. Nah, kan waktu itu ada kopinya, karena gantinya jam-jam Made in Indonesia. Sekarang ada lagi pertanyaan yang masuk di WhatsApp-nya Orang Langit. Kebetulan Ane pilih yang masih berbau-bau tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Karena kan lagi bulan Agustus nih, ulang tahunnya negara Republik Indonesia yang insya Allah ke-78. Entah 78 itu kita memang real merdeka atau tidak, yang kita nggak tahu, balik lagi ke persepsi masing-masing. Yang aneh jadi pertanyaan di WhatsApp yang masuk itu begini nih. Ada kalimat yang namanya hubbul watan minal iman. Cinta negeri, cinta negara itu sebagian dari iman. Itu maksudnya gimana, Bib? Masya Allah. Ini pertanyaan atau pernyataan? Bebas Habib menganggapnya seperti apa. Pertanyaan. Baik, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu merupakan bagian dari iman. Maksudnya kalau kita mencintai tanah air, maka itu termasuk tanda keimanan. Karena kan dengan cinta tanah air berarti cinta dengan segala apa yang ada di dalam tanah air kita. Ya, lingkungan, manusianya, hewannya. Itu kan kalau kita pelihara, maka itu bagian daripada perintah dalam Al-Quran, perintah di dalam hadis Rasulullah SAW, perintah dari akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan bagaimana berkasih sayang, mencintai saudara. Nabi SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman di antara kalian sebelum kalian mencintai orang lain sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Kemudian kata Nabi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sesungguhnya orang penyayang itu disayang sama Allah Ta'ala. Maka kata Nabi Muhammad, sayangilah penduduk dunia, penduduk bumi, maka atau makhluk bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyayangi, atau malaikat akan menyayangi. Jadi ini sebenarnya perintah. Jadi ini anjuran. Dan benar kalau seandainya kita sebut bahwa dengan mencintai tanah air adalah bagian daripada iman, karena dengan mencintai tanah air maka kita mencintai apa yang ada di dalam tanah air kita, dan itu semuanya merupakan daripada perintah ya di dalam agama kita. Nah, menurut Habib nih, kita nih benar udah merdeka atau belum? Karena banyak video-video juga yang beredar kalau Anda bilang nggak masuk akal. Sementara mereka tuh udah bisa sebetulnya membedakan yang baik dan benar. Cuman masih ada orang-orang yang di luar akal kita ini bikin video kayak gitu. Begini, merdeka itu kan sekarang kita sudah merdeka dari penjajahan. Dan ini harus kita syukuri. Alhamdulillah kita sudah merdeka, 78 tahun kita sudah merdeka.
merdeka dari manusia. Tapi sekarang ini kita belum mungkin kita sudah merdeka dari penjajahan manusia. Negara lain nggak lagi menjajah kita secara fisik. Tapi mungkin kita sekarang masih dijajah dengan pemikiran. Kita masih dijajah oleh syaitan. Dan kita mungkin belum merdeka dari hawa nafsu kita. Ya. Dan itu lebih dahsyat. Kalau seandainya penjajahan secara fisik yang kita dapatkan, mungkin kita tidak pernah dapatkan, para orang-orang terdahulu dapatkan itu memang kejam, dahsyat, luar biasa. Tapi sekarang ini kita harus merdeka juga dari syaitan. Syaitan harus kita jadikan musuh. Ya, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu adu. Setan itu adalah musuh yang nyata, musuh bagimu. Maka jadikan setan itu sebagai musuh. Jangan jadikan teman. Hawa nafsu di dalam diri kita juga termasuk daripada musuh kita. Artinya selama kita belum merdeka dari syaitan, belum merdeka dari nafsu, maka hakikatnya ini kita merdeka secara zahiriyah saja. Tapi kita tidak merdeka secara batinnya. Jadi pentingnya sekarang ini kita harus merdeka dari itu semua. Ya, harus keluar dari itu semua. Jangan sampai kita masih dijajah oleh syaitan, masih dijajah oleh hawa nafsu, masih dijajah oleh pemikiran-pemikiran di luar Islam. Nah, sekarang terakhir gitu, pesan Habib nih buat generasi muda ya sekarang kan, generasi muda harus ada regenerasi gitu, ya kan, harus ada yang lebih baik lagi, ada penerusnya yang dari tua, harus ada penerusnya. Nah, pesan buat Habib dari Habib nih buat generasi muda untuk kedepannya yang lebih baik gimana Habib untuk menghindari yang tadi Habib sampaikan itu. Baik, syababul yawm rijalul ghad. Pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Jadi kalau ingin lihat bagaimana agama, negara, bangsa yang akan datang, maka dilihat dari para pemuda di zaman ini. Kalau seandainya para pemuda di saat ini baik, bagus agamanya, bagus cara bernegaranya, maka kedepannya kita nggak ada kekhawatiran lagi untuk agama dan negara. Tapi kalau kita lihat amburadul, kita lihat kekacauan, anak-anak muda semakin jauh dari agama, semakin tidak cinta terhadap negara, maka mungkin kita sudah ada gambaran apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, jadi oleh sebab itu pentingnya para pemuda ya, yang di zaman kita ini memang agak sedikit sulit untuk kita melatih diri kita supaya tidak masuk kepada hal-hal yang buruk. Nabi ingatkan kepada kita, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man khalil. Seseorang itu tergantung agama kawannya, maka lihatlah kepada siapa kalian berteman. Jadi lingkungan itu sangat penting. Jadi lingkungan para pemuda usahakan cari lingkungan yang baik, cari lingkungan orang-orang soleh. Dengan duduk bersama mereka, insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Ya, jadi lingkungan pertama yang harus diperhatikan. Dan yang kedua, sabda Rasulullah SAW tentang para pemuda yang diberikan oleh Nabi Muhammad kabar gembira, yaitu mereka mendapatkan naungan di hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu mereka salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, pemuda yang tumbuh dalam keadaan taat kepada Allah. Jadi ini dahsyat luar biasa. Jadi kalau ada pemuda berada di masjid, pemuda berada di majelis taklim, itu dahsyat luar biasa. Karena kalau orang tua yang ada di masjid, ya wajar memang. Wajar memang udah waktunya dah. Waktunya game level udah dekat sudah. Habisin itu. Ini pada mati sia-sia ya. Jadi memang kalau anak muda itu dahsyat. Di situ saya kalau lihat anak muda di masjid saya lebih senang dari Emang ngumpulin anak muda untuk begitu susah deh. Sulitnya luar biasa. Di situ ya ini jadi kesempatan buat para pemuda, usahakan pokoknya jangan pernah putus asa. Selama kalian bikin dosa, selama kita bikin dosa, kita punya Tuhan baik. Tuhan kita baik, Tuhan kita dermawan, Tuhan kita maha pengampun, maha penyayang. Setiap kali kita melakukan kesalahan, kembali kepada Allah. Ya, banyak apapun, sebanyak apapun dosa kalian, jangan pernah putus asa. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu ampuni semua dosa. Jadi kekhawatiran kita, Allah ampuni saya apa enggak? Allah ampuni. Ini kita enggak buat salah sama orang ini, kita buat salah sama Allah. Kalau buat salah sama orang mungkin 1-2 kali kesalahan enggak mau dimaafin lagi.
Tapi kalau kita buat salah sama Allah, mau 1000 kali kita bikin salah, tetap kita ingin kembali betul-betul, Allah akan terima. Jadi itu, selama kita masih muda, jangan pernah putus asa, berbuat kesalahan langsung kembali kepada Allah. Ya, dan Allah itu sangat suka. Ya, disebutkan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu sangat mencintai, menyukai orang-orang yang sering tobat. Artinya setiap kita melakukan kesalahan tidak pernah putus asa, langsung dia kembali kepada Allah. Setiap melakukan kesalahan langsung kembali. Jadi Allah tidak bilang Allah, ya, insyaallah innallaha yuhibbu at-taib misalnya. Allah mencintai orang-orang yang tobat. Tapi Allah bilang at-tawwabin, orang yang suka selalu tobat sama Allah. Berulang-ulang. Artinya dia tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah. Ini penting sekali buat para pemuda. Kemudian pesan saya terakhir kepada para pemuda, beramal dengan step by step. Perlahan-lahan, insya Allah mudah-mudahan one by one, sedikit demi sedikit, insya Allah bisa jadi bagus. Karena kalau kita langsung beramal terlalu tinggi, akhirnya kita bisa bosan, kita bisa capek, dan akhirnya setan membujuk kita untuk meninggalkan amalan itu. Jadi 3 nasihat itu, yang pertama adalah cari lingkungan yang baik, cari kawan yang baik, orang-orang yang dekat dengan Allah, kumpul dengan orang-orang saleh, dan yang kedua adalah dengan cara jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Setiap kali bikin dosa langsung segera kembali. Karena kalau kita tidak kembali, tetap melakukan dosa, malah kita semakin jauh dari Allah dan kita tidak mendapatkan kedekatan bersamanya. Takutnya sudah sulit untuk kembali lagi. Jadi segera kembali. Dan yang terakhir adalah beramal step by step, pelan-pelan, jangan terlalu kesusu, terburu-buru, terlalu banyak. Sesuai kemampuan. Ya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa iqall. Amal yang Allah paling suka itu amal yang continue walaupun sedikit. Satu tambahan Tadi udah bilang terakhir belum? enggak, maksudnya ini nambahin doang. Kalamnya Sayyidil Habib Umar, Bib. Ini sebenarnya Habib Umar mau tiba nih, Bib. Ya. Berkaitan dengan yang Habib omongin, cari teman, berteman dengan orang yang soleh. Terkadang kan anak muda nih banyak yang ini dosaannya banyak gitu kan. Nah, Sayyidil Habib Umar bilang, kalau ente ngerasa dosa banyak terus ente menghindar dengan orang soleh, ente salah. Harusnya ente deketin untuk cuci itu kotornya. Karena kalau semakin ente kotor, ente ngejauh dari tempat bersih, semakin ente kotor. Harusnya deketin biar ente dapat pembersihan di situ. Betul ya? Itu pesannya Sayyidil Habib Umar yang aneh, sedikit kutip gitu. Cuman ya kurang lebihnya begitu dah kalamnya gitu ya. Insyaallah. Alhamdulillah nih di pagi hari yang cerah, penuh barokah, dapat ilmu yang manfaat insyaallah dari guru kita Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri. Beliau pimpinan Majelis Rasulullah Gorontalo dan juga merangkap udah jadi keluar itu kan belum? Ketua LDNU. LDNU. Oh iya, ketua LDNU Gorontalo. Lebih tahu belum? Bangga dakwah. Ini sholat. Ya. Insya Allah kita doakan. Jadi untuk saat ini bincang-bincang kita bareng Habib Salim Al-Jufri kiranya cukup sekian. Mudah-mudahan nanti ketika Habib Salim kunjungan lagi ke Jakarta, kita bisa minta ilmunya lagi. Kalau beliau nggak keberatan, doain biar ini konten terus berkembang deh. Amin. Subscribernya nambah, cepet dapat rezekinya dari sini dah, ya. Dan ngasih hadiah juga kan, yang enak kalinya. Ya, bantu subscriber. Yang nonton jangan cuma nonton, sentuh tuh tombol subscribe, lonceng, apalagi nih? Apalagi? Share, like, dan komen dah. Transfer jangan lupa. Ya, jangan deh, nggak enak. Tahu, ntar itu mah di WA. Cukup sekian. Bila topik hidayah, kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih. Terima. Halo Bi, ane lupa mau ngomong. 1, 2, 3 Bi, ane nungguin. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.